Hongkong itu sejak tahun yang zaman dulu dan tahun zaman sekarang, Hongkong itu terjadi sirkulasi, bener nggak? Jadi gini, orang yang dulu datang sekarang sudah misalnya 17 tahun 20 tahun, tapi ada yang baru masuk 1 tahun 2 tahun, ada nggak? Ada kan? Dan itu bersirkulasi kan, bersiklus. Nah, dengan adanya konten itu harapannya yang baru ini bisa belajar dari yang lama. Bisa dipahami nggak? Karena kalau yang lama ini anak baru tanya, coba aku sudah bisa dipastikan responnya. Belajar dewe, golek oro dewe. Lah itu kamu bilang betul. Makanya disitulah butuh kearifan, kebijaksanaan yang sudah lama untuk membagi. Makanya adanya konten itu salah satunya yang lama itu membagi experience dan pengalamannya kepada yang baru. Tujuannya agar yang baru itu tidak terjerumus kasus-kasus masalah-masalah yang lama, dan itu butuh kebesaran hati teman-teman ini semuanya. Bukan saya, bukan Miss Yuni, kita hanya sebatas media. Harapan saya sebenarnya malah ada 1, 2, 3 yang mau menyuarakan atau keluh kesahnya kalian itu digunakan dengan bahasa Kantonis. Keren. Jadi yang denger itu bukan hanya orang kita, tapi orang sini akan dengar. Derita hati, kesengsaraan, sing biasanya nek sarapan sego sak piring cuman roti saler. Loh ya bener nggak? Terus yang kedua yang biasanya mangan lawon dok, tahu tempe, sambel, wah munjung segone cuman joisam, saler, rongler, kan? Terus ada nggak yang sampai makannya hanya dikasih sisanya tulang-tulang dan dagingnya sedikit? Nah, langsung pengakuan dosa semuanya. Ya kan? Kenapa hal seperti itu ingin saya ungkap di konten sosial media. Itu supaya yang baru ini terus berputar. Dan apalagi kalau konten-konten yang kalian yang sudah ada di sini kemudian dilihat sama yang dia masih di PT. Bisa dibayangkan. Kalian bisa menyelamatkan mereka untuk tidak 1 bulan, 2 bulan, ciao. Yang kalau ada berita kayak gitu itu mesti viral, mesti didelok. Romulan seminggu wis metu. Kemarin ngono komennya nang isor hujan kabeh. Come on guys, ayo. Jadi harapan saya tuh seperti itu kan. Jadi teman-teman aku ngomong dikit Casno iku. Ya. Ini Pak, ngomong Pak. Jangan dulu. Ben nemokne dikit. Mumpung nyekel mic aku ora tau nih nyekel mic bisa nyekelin Pak Tony. Alah pasti. Alah wis tak kira. Alah wong. Bukan ini loh. Wis tak sangka kalian langsung sensitif. Diajak ngomong ngono pikirannya melayang miring pisan. Sing ora tau sunah Rasul kapok. Sapa sing sunah Rasul dek kene? Rasa sombong kowe. Hanya saya. Wes ora nyambung-nyambung malah bisa. Wong megor pemanasan tok utenge traveling kon dinti. Ngono jare nyebar aib. Ya. Balik gae. Tak poin kabeh sing guyu kowe. Wis tau ngrasane sunah Rasul apa ta? Saru rene bapak rek sopan titi kowe iki. Sing guyu Mbak Yuli. Karena Mas Andro kalau dengar cengir dok. Jadi balik mana ya? Jadi dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia karena kita tidak ada sosialisasi atau memang tidak diizinkan disosialisasi karena takut kitanya pinter atau seperti apa? Bener nggak sih? Di pikiran kalian mikir nggak sih? Banyak hal yang tidak kita ketahui, kenapa? Karena tidak disosialisasikan. Padahal mereka itu ada media, tapi media mereka itu media apa? Dinding koran dia apa terus jenenge? Majalah dinding. Majalah dinding koran. Mading. Dari tadi kamu ngomong mading, sebenarnya yang kamu sebutkan yang tebus sih, KJRI gitu loh ngomong. Bukan bapak. Dek bapak itu mading ah. Dek bapak piye? Lah bapak kan enggak. Oh, wis ta langsung anae lah. Aku enggak pernah loh. Enggak. Intro tak kaplok Indro. Obrolan pinggir jurang mesti. Ada enggak matanya KJRI?
Wah, diceluk kok. Enggak apa-apa sih, karena itu evaluasi ya, sebenarnya evaluasi. Orang aku nyindir. Evaluasi dari sosial media, nggak apa-apa ya, kita aja yang bikin loh. Kenapa masalahnya? Kita bilang kita kerjasama sama BB2MI, kita kerjasama sama yang lain-lain, kita ngobrol, kan subscribermu udah 100, ya kan? Gara-gara teman-teman, tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya, teman-teman. Jadi kita sajikan info-info yang update, yang akurat. Gara-gara awamu sama Pak Putra loh, semuanya pada ribut mau cuti. Ayo tanggung jawab saya gue. Maksudnya Bi? Kamu live jam 9 di Mevu sama Pak Putra itu loh, proses pulang itu loh, kan di situ juga dianjurkan untuk ke PT laporannya. Oh, ayo protes angkat tangan, yang protes angkat tangan. Hajar menang ini, hajar. Oke, sebentar. Pak Putra kan orang birokrasi nih. Dan Pak Putra memberikan penjelasan sesuai dengan porsinya. Ya, saya rasa Pak Putra tidak salah dalam hal ini. Tapi sekali lagi, karena kita kan nggak tahu mereka ada porsi seperti itu. Karena itu setelah melempar ini, gue harus mulai Indonesia. Ya, aku mau pulang Indonesia. Oke. Nah, Jadi, aku akan bikin bagaimana BPJS, bagaimana sebenarnya kalau laporan dari PT dan cap dari PT di kontrak teman-teman sudah ada. ya itu kan yang saya bantahkan. Bener nggak sih? Nah, karena itu kan Pak Benny selalu ngajarin stafnya untuk turun ke bawah. Jangan lihat apa sih undang-undang? Oleh ngarani kayak tulisan wong kayak lho. Oh iya aturan. Iya peraturan ini kan mereka hafal peraturan tapi di praktek mereka nggak tahu. Ya benar nggak sih? Kita yang membahasakan ke teman-teman berarti. Maka dari itu saya minta kemarin sama Pak Putra sempat kecewa ya, seolah-olah saya menjatuhkan Pak Putra dalam konten itu. Tapi sekali lagi informasi yang diberikan Pak Putra itu benar di versi dia. Tapi kan kita sebagai orang nangkepnya beda loh Pak. Mulai song minggu kok dipersulit, benar nggak? Jadi saya tidak setuju, karena itu kita tidak setuju. Wongnya dek gini ngomong. Oh berarti saya ngomong lagi. Saya Enggak, itu jadi polemik benar. Makanya sebentar. itu jadi polemik. Itu yang disampaikan Pak Putra adalah benar, dan Pak Benny mengatakan itu adalah cara mereka semuanya harusnya. Tapi pada kenyataannya banyak yang lolos kok. Dan ada yang datang ke KJRI nggak perlu dicop, karena memang sudah ada copnya. Kontrak kerja itu ada copnya nggak sih? Tahu nggak PT mau apa? Nah, karena itu dari dulu kalian selalu tak ajari buka kontrak kerja. Jangan bilang kalian tuh nggak punya PT, kalian punya PT. Kecuali yang kontrak mandiri. Jadi kalian bukaan PT-mu aja. Jadi jangan bilang aku nggak punya PT, nggak punya instrumen. Kalian punya. Oke, berarti solusinya adalah ketika ditanya nggak harus ke PT, teman-teman harus berani untuk ngomong bahwa Pak di sini sudah ada capnya. Berarti ini sudah resmi Pak, nggak perlu lagi aku minta laporan dari PT. Makanya pemerintah itu harus ngajeng pembantu mantan TKW untuk bekerja di birokrasi mereka. Bener nggak? Giliran TKW pulang nggak dianggap, iya nggak? Kalau dipikir lebih pintar daripada S1, S2 dan S dong. Yang mau daftar dari stafnya BB2MI angkat tangan. Ayo, siap di demo loh. Ngomong demo Pak Benny katanya kabur dari demo ya. Itu lagi isu apa lagi tuh? Iya, tanggal 10. Di demo ya. Pokoknya sebelum tiba isunya udah macam-macam. Nyampe Hongkong isunya udah macam-macam. Termasuk salah satu isu Pak Benny ke Hongkong itu karena kabur kantornya di demo. Aduh. Bener atau enggak itu Pak? Ini tanggal 10 saya kan di Jakarta. Ngerti ya? Tanggal 10 kan saya di Jakarta. Demo tanggal 10 jam 10 pagi di kantor saya. Itu 30 orang, makanya saya posting tuh yang videonya fotonya ya. 30 orang. Saya ini biasa mimpin puluhan ribu kalau demo. Ya. Pak Yuni. Iya, Pak. Biasa mimpin demo puluhan ribu. Masa takut dengan 30 orang? Oh, Bapak yang demo 98 ya? 98. Puluhan ribu. Masa takut dengan 30 orang? Nah, saat demo
saya tidak ada di kantor. Dan BPKM ini tidak menerima mereka karena mereka demo tidak terkait pekerja migran. Demo politik. Salah alamat. Jadi ngapain mau diterima oleh BP2MI kalau bukan urusan pekerja migran? Kalian tahu nggak? Tanya anak-anak PMI, keluarganya. Jangankan puluhan orang, satu orang aja saya terima di ruangan saya. Saya berikan kehormatan, saya terima di ruangan saya. Satu orang saja. Nah, yang 30 orang itu tidak terkait dengan pekerja migran, jadi memang nggak perlu diterima. Jadi muncul isu hipokritik siapa, itu saya nggak perlu sebut ya. Seolah-olah akan di demo. Mungkin yang nyebarin isu dengan postingannya itu nggak tahu latar belakang saya, mungkin baru jadi aktivis sekarang. Ya, jadi baru aktivis di zaman Soeharto sudah jatuh, gitu ya. Jadi nggak benar ya isu itu juga ya. Oke, jadi saya ulangi, bentar, Pak. Ya. Saya ulangi. Jadi demo itu tidak membuat Bapak ke sini, itu salah. Nggak ada urusan. Oh, oke. Ya. Karena saya sendiri Bapak ngomong demo baru saya ingat nih. Teman-teman screenshot ke saya nanyain, Pak Benny kena demo ya, Miss yo? Langsung boleh. Lah, enti demo nih. Saya tanya, Pak kena demo ya? Miss Yuni ini selalu nggak tahu katanya. Jadi intinya adalah bukan lari dari demo, tapi mencari hotel esek-esek yang keliru. Ini akan selalu saya singgung, Pak, seumur hidup saya. Deso modal googling, akhirnya dapat hotel Apple. Semangatnya nyari murah, 7 juta itu malam. Dan yang paling ngenes ada tulisannya Solo, Mbak. Aduh. Jadi saya kontak 2 anggota DPR nggak diangkat loh. libur, Pak. 2 anggota DPR. Libur, Pak. Ya sebetulnya nggak ada alasan libur dong. Oh kan, digaji tidur dulu, Pak. Coba ada yang mau tanya lagi nggak? Ada nggak yang masih punya unek-unek? Ayo. Oh iya, Pak, sama nih ngomong janji IMEI itu tugasnya siapa, Pak? IMEI tugasnya siapa? Iya. Bea Cukai. Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Kenapa saya konferensi pers? Saya itu mendahului. Setelah keluar dari istana, Presiden putuskan tidak ada lagi administrasi IMEI, saya duluin tuh. Kalau saya nggak duluin, jangan-jangan isu ini nggak bocor, nggak keluar, nggak dipublikasi. Ya udah saya duluin, saya publikasi aja supaya PMI tahu bahwa Presiden telah mengeluarkan instruksi untuk PMI tidak boleh lagi ada administrasi IMEI. Kalau di lapangan masih ada, ayo kita timpukin sama-sama. Siapa? Bea Cukainya. Bukan lagi BP2MI, nanti BP2MI disalahin lagi. Ya. Oke, jadi intinya adalah IMEI sudah dihapuskan. Sudah dihapus, tidak berlaku untuk pekerja migran Indonesia.